Halo Bunda, kembali lagi bersama Abinaya Bantu Bunda. Nah, kali ini kembali lagi di sesi tamu. Tanya kamu. Iya, kamu. Abinaya Bantu Bunda. Tamu. Tanya kamu. Iya, kamu. Kita kedatangan tamu nih, yaitu halo, Miss atau Bunda Halo Bunda Pika. Nata. Gitu Bunda. Oke. Bunda Selamat atau Miss apa? siang. Enaknya Bunda, Miss Apa atau Bunda boleh deh ya? Bunda ya? Udah jadi Bunda Bunda Aji ya. soalnya ya. Jadi Bunda Oh Nata iya, ini amin. barusan melahirkan Bunda. Jadi dia melahirkan di masa pandemi. Kita akan cari tahu, kita akan tanya-tanya apa saja sih yang dirasakan saat melahirkan di masa pandemi. Oke. Oke. Halo Bunda, boleh perkenalan Halo ya Bunda? Pika. Apa kabar? Boleh. Halo Bunda semua. Perkenalkan, nama saya Laurencia Nata Dewi. Saya seorang konselor di sebuah sekolah swasta di Kota Semarang. Gitu. Makasih Pika waktunya. Ya sama-sama Bisa aku sharing-sharing. juga. Senang akhirnya kita setelah sekian purnama ya nggak ketemu ya. Cailah Purnama. Oke. Apa kabar Miss Nata? Miss lo Baik. kebiasaan Bunda sih. atau Miss? Ibu Pika kebiasaan Baik. ngobrolnya sih pakai Miss, jadi enak Miss aja ya. Oke deh. Sekarang lagi berjuang jadi ibu-ibu pejuang botol bayi alias ibu-ibu pejuang mengasi. Iya, betul. Tapi lancar kan? Lancar sih, puji Tuhan. Tapi tetap berjuang, ternyata baru ngerti dan apresiasi buat bunda-bunda yang lain. Ternyata mengasihi itu nggak gampang, gitu ya. Ya, begitulah. Akhirnya merasakan ya. Iya, saya merasakan. Oke, kita Miss Nata mau tanya ini aku. Waktu melahirkan itu kemarin berarti bulan Mei ya? Betul, 1 hari sebelum Lebaran. Lebaran kan hari Minggu tanggal 24. Itu kan aku kita sempat ini ya, 23 Mei. Sempat kontak-kontakan ya. Betul. Saya berguru pada Ibu Pika. Waktu itu kan rencana mau melahirkannya di mana? Kok rencananya? Sebut merek nggak apa-apa nih? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Pertama kali seperti ibu-ibu yang lain, itu juga bisa diobrolin loh sebenarnya, karena ada apa ya? Ada di beberapa pembahasan itu tuh apa ya? Kalau salah dibenerin ya, bahwa normal itu melahirkan normal seperti mendapatkan privilege daripada sesar. Oh. Itu bisa jadi ini juga sih, bisa jadi bahasan. Jadi singkat cerita, awalnya saya tetap berusaha buat normal. Awalnya karena di masa pandemi lebih baik ada arahan dari pemerintah untuk menjauhi untuk ibu-ibu hamil kalau nggak perlu banget nggak usah ke rumah sakit. Kalaupun toh mau kontak sama dokter, kontaknya by virtual. Nah, akhirnya jadinya melahirkannya di RSIA Hermina Pandenaran. Dengan sesar. Dengan secara sesar. Betul. Tapi sama aja sih sekarang ya, sesar dan normal ya. Rujukannya sama ya. Iya. Rujukannya sama, sakitnya sama ternyata. Oke, Miss Nata. Lalu di rumah sakit, berarti jadinya kan akhirnya di rumah sakit nih, di Hermina. Di Hermina ya, benar ya? Di Hermina ya. Itu ada protokol khusus nggak misalnya saat mau masuk ke rumah sakit atau biasanya kan kalau nggak masa pandemi kan ke IGD kalau untuk ibu hamil langsung dilayanin kan, langsung di itu. Kalau di masa pandemi ini gimana, Miss? Sebenarnya gini, aku apresiasi sama pemerintah Kota Semarang, sama aku agak melesat jauh ya Pika. Ya, nggak apa-apa. Sama sama kebanyakan instansi kesehatan yang ada, karena ketat banget. Kita sebagai ibu hamil yang di masa pandemi itu kepengennya ditungguin banyak orang.
Tapi maaf kata kalau melahirkan di masa pandemi kayaknya itu tidak akan terjadi gitu. Jadi harus memutuskan untuk beberapa saja gitu dan harus bergantian. Nah, singkat cerita, protokol kesehatannya sama antara di rumah bersalin sama di RSIA. Nah, kita bahas yang pertanyaan Rika tadi yang di RSIA Hermina ya. Pelayanannya bagus banget. Protokolnya ketat sekali. Pertama, kalau misalnya kita mau ketemu sama dokter dulu, masuk rumah sakit pastilah menerapkan yang itu cek suhu badan, terus habis itu cuci tangan, terus habis itu physical distancing, sama apalagi social distancing, itu jaga jarak semuanya dilakukan. Nah, saat nanti kita mau cek, nunggu pun itu dibatasi. Setelah itu ketemu sama dokter tuh udah pakai APD di dalam. Oh, yeah. Lengkap ya udah pakai APD ya. Terus lengkap banget. Dokter sama sama perawat ya biasanya ya. Nah, terus habis itu waktu di dalam kamar pemeriksaan, selain dokter pakai APD, kita juga sama dokter tuh dibatasi jarak 1 meter. Oh, yeah. Jadi dibatasi jarak 1 meter. Misalnya kita sama suami hanya nggak bisa kontak kayak lebih dekat sama dokter, hahaha, nggak bisa sama sekali. Gitu. Berjarak sekali gitu. Nah, susahnya begitu. Dan terus setelah kita melakukan pengecekan pun, dokter juga pakai sarung tangan. Jadi semuanya clean. Jadi bunda-bunda yang lain kayaknya nggak perlu over cemas gitu loh. Karena rumah sakit semua bereaksi dengan sangat baik gitu. Even di rumah bersalin itu makin ketat lagi. Jadi pasien cek dokter dan itu dibatasi. Terus protokol kesehatannya super duper ketat juga kayak yang tadi. 1 meter dengan dokter pakai APD lengkap, sarung tangan, cuci tangan dan sebagainya. Dan memang nggak boleh yang nganter ngecek tuh nggak boleh lebih dari 1, maksimal 1. Jadi oke kok semua. Salut buat begitu para tenaga medisnya ya di sana ya. Ibu hamil di kota Semarang tuh kayak dapat privilege lah. Diutamakan ya malah ya. Betul. Fasilitasnya juga lebih pasti ya. Kalau anaknya Miss Nata sendiri pas habis melahirkan itu tetap ada IMD kan ya, tetap ya pasti ya. Betul. Terus habis ada itu IMD betul. Kalau persiapannya ada nggak yang khusus misalnya kayak sebelum melahirkan? Persiapan yang sebelum melahirkan dari Miss Nata sendiri. Khasnya pandemi ya. Khasnya pandemi. Kalau aku dulu kan paling cuma nyiapin perlengkapannya si kecil sama aku nih. Kalau yang Miss Nata sendiri waktu ini kan mungkin mempersiapkan masker kah atau mempersiapkan hand sanitizer di mana-mana persiapannya sendiri. Oke. Kalau aku terus terang karena baliknya ke kita sih ya Pika ya. Aku tahu kalau masa pandemi itu masa yang sangat rawan. Cuma intinya kita jalanin aja protokol kesehatannya layaknya pemerintah. Dan yang kedua, psikisnya kita harus benar-benar dijaga. Jadi mantep ya. Jadi ya yang penting oke aja lah gitu. Oke aja, bayinya juga akan sehat, kita sehat kok. Ya, pakai masker jelas, terus habis itu bawa hand sanitizer kemana-mana, sering cuci tangan di rumah. Untuk ibu-ibu hamil juga setelah dan sebelum dan setelah melahirkan cuci tangan dan tempat cuci tangan sama sabun di luar kayak gitu, dan itu selalu dilakukan setiap kali. Nah kayak gitu aja. Pilih buat planning melahirkan di masa pandemi ini benar-benar terperinci kalau menurut kayak gitu. Kalau buat yang gampang banget mau ke RSIA, mending ke RSIA atau ke rumah sakit dan sebagainya. Alangkah lebih baiknya
cari dokter yang di dekat rumah. Oh iya. Dan bukan maksudnya bisa jadi di klinik. Itu ngebantu banget kan, batasi kan. Pokoknya kalau misalnya kepepet banget, kepepet banget boleh lah ke RS. Tapi kalau nggak mantep, ya udah pakai jalan lain gitu. Gitu sih, Pik. Aman sih. Aman ya. Kok tiba-tiba ini apa tadi kan sudah ngomongin yang ini aku mau tanya, kok tiba-tiba langsung sesar itu ada apa? Si kecil kenapa, Mbak? Kan kemarin sudah sempat sama aku calling-callingan berharap bisa normal. Kemarin gimana? Tiba-tiba langsung sesar. Di usia kehamilanku 39 minggu itu sebenarnya udah terjadi kontraksi. Terus habis itu aku sama suami sudah pergi ke RP. Nah, ternyata udah dicek. Puji Tuhan, bukaan 1. Oh iya. Yeah. Senang kan kita. Terus habis itu karena masih bukaan 1, diminta sama Bu Bidan di RP, gimana stay di sini diobservasi aku pulang aja Bu gitu. Jadi di rumah jimbol bla bla dan sebagainya lah, pokoknya olahraga bla bla gitu. Tapi selepas itu ternyata tidak ada kontraksi berkelanjutan. Betul. Jadi pelukan hangatnya si Dede itu berhenti di situ gitu. Sinyal-sinyalnya nggak muncul lagi. Nah, terus akhirnya sampai minggu ke-40 dan sampai minggu ke-40. 39 terus masuk minggu ke-40. Oh, berarti bukan 1 itu 41. Oh iya. Oh iya. Terus akhirnya karena dirasa terlalu panjang, akhirnya pergi lagi ke dokter. Setelah pergi lagi ke dokter, ternyata dicek posisi bayiku nggak maksimal. Oke. Habis itu kita pergilah ke dokter kami di Hermina, ternyata dikonfirmasi. Jadi ada 2 dokter. Jadi buat ibu-ibu hamil ada ini sih, ada tips juga. Jadi kalau misalnya menentukan posisi baby terus kesehatan baby itu jangan cuma dari 1 dokter, kalau bisa 2 dokter. Aku. Jadi bisa terkonfirmasi dengan baik. Kalau aku gitu. Terus dari dokter yang kami sering periksa, ternyata dia oblik. Gitu. Jadi posisi kepalanya memang udah sepertiga masuk jalan akhir, tapi badannya agak serong ke kanan. Gitu. Ya, perjuangannya sungguh ya. Udah bukan 1 padahal ya. Ini dramanya masih nggak drama dengan proses setelah perjuangan melahirkan, lalu drama setelah melahirkan. Drama setelah melahirkan adalah drama menyusui. Begitu, Bunda. Jadi Bunda sebelum waktunya Miss Nata ini melahirkan, Ibu Pika itu sempat telepon dan selalu mengingatkan Miss Nata buat ayo setelah melahirkan lakukan pijat laktasi. Selalu itu yang kita ceritakan terus. Tapi ya gimana Miss Nata akhirnya kemarin? Akhirnya saya lupa, padahal sudah di rumah sakit itu ada Ibu Bidan yang udah mau pijat laktasi. Nah, karena yang namanya sesar itu pemulihannya butuh waktu, saya lupa. Nah, dan akhirnya kemarin itu ada rekomendasi sih teman ibu ada sih salah satu ini jasa pelayanan di Kota Semarang recommended juga untuk pijat laktasi gitu. Kita diajarin buat nenenin, terus habis itu pokoknya macam-macam, ada konselingnya apa dan sebagainya, dan pijat termasuk pijat oksitosin DLL. Terus, nah itu cukup membantu. Jadi Ibu Pika terima kasih mengingatkan kembali. Penting sekali. Kadang memang persiapan melahirkan itu yang dipikir pas melahirkannya. Kalau pengalaman Ibu Pika dulu ya, misalnya juga pasti memikirkan pas persiapannya nih melahirkan. Padahal setelah melahirkan masih banyak persiapan yang lainnya. Itu menyusui ya. Banyak banget. Apalagi di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi ini kan kalau aku dulu kan melahirkan nggak di masa pandemi, mau pulang ke dari rumah sakit ke rumah kan
udah biasa aja nggak yang terlalu gimana-gimana ya? Maksudnya kalau Miss Nata sendiri waktu pulangnya, kan itu berapa hari di rumah sakit? Di rumah sakit itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Oh, sesar 3 hari 2 malam situ dari. Itu memang 3 hari 2 malam dari rumah sakitnya sendiri. Rumah sakit. Oh. Terus posisi pulangnya juga masih dikontrol untuk cek seperti awal waktu masuk juga sama. Ini mau ngomong, aku ini mau ngomong apa? Masuknya sama. Halo Queen. Mau ngomong apa? Ya. Terus masih sama kok. Masih sama. Untuk yang paling berkesan nih, Miss Nata, apa yang dirasakan selama melahirkan di masa pandemi ini? Yang paling berkesan. Ini yang paling berkesan ya. Jadi begini, buat kita ibu hamil itu kan pengennya ditungguin sama keluarga, gitu kan. Nah, kalau di masa pandemi ini, sepertinya itu harus diurungkan. Ya ampun. Jadi kita hanya bisa memutuskan melahirkan dengan ditemani pendamping mungkin suami begitu. Untuk kita pasangan-pasangan baru, apalagi parents baru. Nah, yang biasanya kalau lahiran itu ngurus babynya semuanya sendiri. Malah mandiri dong, Miss. Ya, betul. Trial dan error. Setelah babynya lahir, lahir itu kan biasanya kita kumpul-kumpul gitu. Itu diurungkan dulu, yang penting jaga jarak dulu. Nah, nengoknya ini aja. Gitu. Nengoknya virtual aja, kirim kadonya JNE aja ya. Kita tahu sekali. Aduh, Miss. Oke, Miss Nata, harapannya ke depannya dari Miss Nata apa sih? Kan harapannya pasti pandemik ini segera berlalu, berakhir. Selain itu apa? Itu nomor 1, pandeminya segera berakhir. Terus yang kedua sebenarnya ya, mungkin loh, buat ibu hamil itu penting punya partner atau teman-teman yang bisa menguatkan, bisa diajak sharing gitu. Karena itu cukup akan membantu support juga gitu. Apalagi kalau habis melahirkan, tidak hanya mengasihi, tapi menangani emosi jiwa yang naik turun. Nah, kalau kayak gitu, itu penting untuk punya buddy ya. Kalau buddy itu selain suami ya. Yang betul, yang bisa netralin lagi dan ngasih ilmu. Ya, kayak Ibu Pika dengan saya gitu. Jadi saya nggak merasa sendiri. Penting sih, itu harapannya terus berlanjut begitu. Betul, Miss. Jadi para bunda-bunda yang baru ya, kadang kan kita, aku sih dulu pernah ngalamin yang namanya sok tahu diri lah ya, sok tahu gitu, sok tahu dengan, udah tahu kok caranya gini, udah tahu kok gini. Tapi ternyata saat kita mengalami terjun langsung dan ada bayi di depan kita, wah, aduh kita kayaknya butuh ngobrol nih, kita harus cari tahu nih informasi nggak cuma dari internet atau handphone, tapi dari support sistemnya butuh banyak. Souvenir cantik dari kita, Abinaya Bantu Bunda. Wah, makasih. Jadi nanti saya kirim via JNE. Oh my god. Via JNE. Alamatnya ya. Enggak alamatnya. Tahu nggak yang diintim via virtual nggak cuma itu doang loh. Jadi pelukan itu juga virtual juga. Hak virtual. Ada yang mau dibagi aja lagi nggak dari Miss Nata? Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Yang penting kalau kita mantep, yakin pasti ada jalan, Cila. Aduh, Bu Guru. Gitu, kayak di jalan. Ya betul begitu. Terus habis itu santuy aja. Yang penting udah udah melakukan protokol kesehatan, nggak usah terlalu over cemas gitu. Karena ya udah kalau cemas pasti malah imun tubuhnya menurun. Pandemi malah bikin kita jadi ini loh,
makin lama sama babynya. Enak Oh deh. iya. Jadi work from home juga ya ini ya? Atau cuti? Oh Masih iya, jadi betul. Kalau nggak melahirkan di masa pandemi nggak bisa cuti lama kayak kita. ada berkah ya, ternyata Gitu. ya. Ada berkah di Betul. balik musibah. Itu berkah kan. Iya, itu faktor Betul. disyukuri. Betul. Oke, Bunda, closing dulu ini ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Nata itu semoga bermanfaat untuk para bunda, terutama pada para bunda yang sedang hamil atau yang akan melahirkan. Jadi semoga obrolan saya dengan Miss Nata kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih Bunda. Selalu ingat buat subscribe, like, comment, and share ya. Dan sampai jumpa. Terima kasih Miss Nata. Thank you, Pika.